Aksa, dasar kurang ajar kamu. Alina memikir kesal karena kata-kata frontal yang baru saja dilontarkan oleh sang putra. Aksa sontak tergesa menaiki tangga karena tak mau kena amarah Alina. Sri hanya tertawa geli melihat tingkah pasangan anak dan mama itu. Sudah jadi rahasia umum. Jika Alina dan Aksa bertemu, tak akan lengkap jika tidak berdebat. Coba lihat, Mbak. Entah menurun sifat siapa itu anak. Apa mungkin meniru papanya ya, Mbak? Alina menggaruk keningnya bingung. Ah, pusing aku mikirin anak itu. Alina bergegas menyusul suaminya di ruang kerja. Walau ini hari Minggu, tapi bagi Winata tak ada hari libur. Dia harus tetap memantau pekerjaannya di rumah. Memang ya, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Alina langsung saja menggerutu saat dia sudah berada di ruang kerja sang suami. Winata mengangkat kepalanya karena heran dan penasaran dengan ucapan yang baru saja keluar dari mulut sang istri. Ada apa, Ma? Memang buah siapa yang jatuh? Alina tambah kesal. Memang Winata benar-benar 11-12 dengan sang putra. Aduh, Papa. Malah tanya buah siapa yang jatuh sih? Wanita itu duduk di kursi yang ada di depan sang suami. Lah, itu tadi, Ma. Katanya buah jatuh. Maksud Mama buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Sifat Aksa itu benar-benar miniatur Papa. Sinis Alina. Ya emang aku papanya. Masa iya mau meniru tangga? Mama ini ada-ada saja. Winata terkekeh dan kembali fokus dengan laptopnya. Bukan begitu, Pak. Masa iya dia menggambur istrinya semalam sampai nggak bisa jalan? Hah? Masa sih, Ma? Winata menatap Alina dengan heran. Iya, Pak. Aksa sendiri yang bilang. Kan tadi dia turun sendiri, terus bawa makan ke atas. Katanya Naura nggak bisa jalan. Winata menggelengkan kepalanya melihat tingkah sang istri. Dia merasa Alina terlalu mengurusi rumah tangga sang putra. Ya sudahlah, Ma. Biarkan saja. Toh mereka suami istri. Tapi, Pak, kasihan Rara. Dia pas. Ma, sudahlah. Mereka pengantin baru. Jangan sibuk mengurusi mereka. Selama Rara nggak merasa tersakiti ya biar saja. Lebih baik Mama buatkan kopi buat Papa. Titah sang suami. Ih, Papa mah begitu. Dasar laki-laki ya. Hanya memikirkan kesenangan sendiri saja. Alina kesal dan bergegas meninggalkan Winata yang melongo. Mah, mau kemana? Mau tidur? Sarkas Alina. Buatkan Papa kopi dulu, Ma. Titah Winata. Iya, Pak, iya. Jadi Mas bilang sama Mama kalau aku susah jalan. Kesal Naura. Aksa baru saja menceritakan bahwa dia mengatakan pada Alina jika Naura tengah sakit dan sudah berjalan. Iya yang, memang kenapa? Dengan wajah datar dan tanpa rasa bersalah Aksa berkata. Dia menatap sang istri yang tengah cemberut, bahkan menyuapi nasi goreng besar-besar. Satu sendok yang penuh hingga mulutnya terlihat lucu. Malu Mas, kenapa harus sejujur itu sih? Apakah harus berbohong yang itu dosa loh? Aksa terus menyuapi nasi goreng ke dalam mulutnya. Ya, setidaknya jangan bilang gara-gara itu, Mas. Bukankah bisa cari alasan yang lain? Naura sungguh sangat kesal. Ternyata selain ketus, datar, dan bermulut pedas, suaminya ternyata juga sangat menyebalkan. Mana aku tahu yang, hanya saja sejak kecil papa dan mama selalu menanamkan kejujuran padaku. Jadi aku terbiasa bicara jujur walau itu menyakitkan bagi orang lain. Tanpa terasa nasi goreng di piring Aksa sudah tandas tanpa sisa. Tahu ah Mas, aku kesal. Naura meletakkan piring yang masih tersisa nasi goreng setengahnya. Tak dapat dia bayangkan bagaimana dia nanti bertemu sang mertua. Sungguh mulut Aksa memang harus difilter. Ini nggak dimakan lagi? Tanya Aksa. Tak peduli dengan wajah cantik Naura yang tengah cemberut. Sudah kenyang, ketus wanita itu. Dia menyandarkan punggungnya ke sandaran sofa. Setelah mandi, area intim miliknya sudah tak terlalu perih dan panas seperti tadi. Aku makan ya. Harusnya kamu habiskan yang. Semalam apa kamu gak lapar? Teriak-teriak tanpa terhenti. Goda Aksa. Tanpa jijik dia segera menghabiskan makanan sang istri. Hingga tandas tanpa sisa. Mas, bicara apa sih kamu? Naura memukul lengan Aksa sekuat tenaga. Tapi bagi Aksa,
Itu tak ada rasanya sama sekali. Aku bicara jujur yang sok-sokan gak mau disentuh. Dipegang sedikit saja sudah tegangan tinggi. Aksa semakin gencar menggoda. Dia membereskan meja dan menumpuk jadi satu piring yang sudah kosong. Untung saja kamar ini dilengkapi peredam suara yang coba kalau tidak. Plak, plak, plak. Naura terus saja melayangkan pukulan pada tubuh Aksa. Mulai dari lengan, bahu, dan dada bidang pria itu tak luput dari sasaran empuk tangan Naura. Cukup mas, kamu memang menyebalkan. Bukankah kamu yang terus memaksa aku? Tapi kamunya mau kan? Aku sentuh. Tambah Aksa. Tak peduli kekesalan sang istri semakin memuncak. Jika begitu kamu nggak boleh menyentuh aku lagi. Ancam Naura. Serius yang? Iya, nanti kamu kangen. No. Ya sudah. Aksa mengendikan bahu. Dan dia merebahkan kepalanya dengan santai di paha sang istri. Naura merasa tersipu. Entah mengapa sejak Aksa keluar dari rumah dengan keadaan marah, tiba-tiba saat pulang berubah menjadi manis. Bahkan Aksa sekarang mulai memanggil dia sayang. Lihat saja tingkahnya sekarang. Bak anak kucing yang sungguh lucu dan menggemaskan. Apa masih sakit? Dengan lembut Aksa menyentuh area intim yang tertutup dengan dress warna pastel itu. Naura berjengkit kaget. Apa-apaan ini mas? Geli tahu. Tapi enak kan? Aksa menaik turunkan alisnya dengan genit. Ih mas, malas aku ngomong sama kamu. Minggir aku mau tidur. Naura segera berdiri dan membiarkan kepala Aksa jatuh ke atas sofa. Tanpa peduli dengan sang suami yang memekik kesakitan, Naura segera naik ke atas ranjang dan merebahkan tubuhnya. Dia berusaha untuk memejamkan matanya, karena tak ada yang bisa dilakukan setelah ini. Sudah kepalang tanggung, mau turun dia malu jika harus bertemu dengan mama mertuanya. Entah mau ditaruh di mana mukanya nanti. Tak lama kemudian Naura terlelap juga ke alam mimpi. Aksa menyusul sang istri dan ikut berbaring di belakangnya. Pria itu memeluk Naura dengan posesif, hingga akhirnya pria itu ikut terlelap ke alam mimpi. Entah apa yang dirasakan oleh Aksa saat ini, yang jelas dia merasa nyaman saat berdekatan dengan Naura seperti saat ini. Ada rasa ingin terus memiliki dan menyentuhnya. Mungkin Aksa sudah metermakan janjinya sendiri, dan dia harus siap untuk melepaskan setengah dari kekayaannya. Naura terbangun saat merasakan tenggorokannya kering, dan dia menyesali kenapa tadi tak meminta sang suami untuk mengambil air minum untuknya. Jika seperti ini, mau tak mau dia harus turun dari mengambil sendiri di bawah. Bak seorang pencuri, Naura mengendap-endap saat tiba di bawah. Karena melihat suasana sepi, maka dia segera masuk ke dapur. Baru saja dia menginjakkan kakinya di tempat kerja Sri, sebuah suara mengagetkannya. Loh, Rara, mau cari apa nak? Mau cari apa, nak? Naura yang mengendap-endap sontak menahan nafas saat mendengar suara sang mama mertua. Ma, mau ambil minum. Haus banget soalnya. Naura menggaruk tengkuknya yang tiba-tiba terasa gatal. Mau makan sekalian. Ini sudah lewat jam makan siang loh. Tanya Alina sembari tersenyum manis. Wanita itu menghampiri sang menantu sang mematung di sebelah lemari es. Maaf ya Ma, Rara kesini malah tidur saja kerjaannya, nggak bantuin Mama sama sekali. Naura menatap Alima dengan rasa bersalah. Nggak apa-apa sayang, kenapa harus merasa bersalah seperti itu? Sudah ada Mbak Sri. Mama mengundang kamu datang ke sini bukan untuk bantu beres-beres atau memasak. Kamu mau ke sini saja Mama sudah senang. Alina kemudian membantu menyiapkan makan siang buat Naura. Naura membuka lemari es dan mengambil satu botol air mineral dingin, lalu membawa ke meja makan. Dengan malu-malu dia duduk dan mengambil nasi. Matanya sontak berbinar bahagia. Ada sayur asem, sambal terasi, dan ikan goreng. Hampir saja air liurnya menetes melihatnya. Ayo makan yang banyak, pasti kamu lapar kan? Semalam sudah bekerja keras. Alina terkikik geli, membuat sang menantu merona. Duh mama, mertuanya memang luar biasa. Iya ma, tapi Mas Aksa belum makan ma. Seketika dia teringat pada sang suami. Sudah, nggak usah dipikir. Nanti kalau lapar juga akan ambil makan sendiri. Alina tak mau peduli. Bahkan dia terkesan sinis sekali pada putranya itu.
Iya, Ma. Lukanya sudah baik-baik saja kan? Tanya Alina ambigu. Naura sontak tersedak sambil saat mendengar ucapan sang mama mertua yang begitu polos dan jujur. Itu sudah mendingan, Ma. Wanita cantik itu tertunduk malu. Makan kok gak ngajak-ngajak sih sayang. Aksa tiba-tiba muncul dan memeluk lehernya dari belakang. Tanpa malu pria dengan muka bantal itu mengecup pipi sang istri dengan mesra. Hmm. Alina berdehem keras melihat tingkah absurd sang putra. Walau sebenarnya dalam hati dia merasa bahagia karena Aksa sudah mulai menunjukkan rasa cintanya pada Naura. Padahal dulu sewaktu Alina menyodorkan nama Naura, dengan keras dia menolaknya. Kenapa sih, Ma? Istri-istri aku sendiri. Kenapa mama yang sinis? Aksa malah semakin erat memeluk tubuh sang istri, membuat Naura harus menahan kesal dan malu. Mas, jangan begini Aku nggak bisa nafas. Kesal wanita itu. Aksa, jangan menyiksa menantu mama. Awas kalau sampai Rara kenapa-napa. Sebelum melangkah pergi, Alina lebih dulu memberi ancaman pada sang putra. Apaan sih, Ma? Memang aku mau apain istriku? Katanya mama mau punya cucu. Ketus Aksa. Naura menghentikan kunyahannya. Ada rasa bahagia saat mendengar kata-kata Aksa barusan. Semoga saja dia tidak berbohong atau hanya iseng saja bicara seperti itu. Mama memang mau cepat punya cucu, tapi bukan berarti kamu ajar terus menantu mama. Sudah bicara sama kamu malah membuat mama darah tinggi saja. Alina bergegas pergi meninggalkan pasangan itu. Mas, apa maksud ucapan kamu tadi? Tanya Naura dengan hati berdebar. Aksa menarik kursi yang berada di sebelah Naura dan duduk di sana. Aku hanya bercanda saja sayang. Aksa kemudian mengambil piring. Tolong ambilkan aku makan yang titahnya. Naura menghela nafas kecewa. Tentu saja Aksa tak akan sungguh-sungguh ingin punya anak. Bahkan dia berulang kali menegaskan bahwa dia belum siap punya anak. Iya, Mas. Keduanya makan tanpa ada obrolan sama sekali. Naura yang merasa kecewa bahkan kehilangan gairah untuk membuka suara. Lalu bagaimana jika dia hamil? Bukankah kemarin Aksa terus menanamkan benih di rahimnya? Bagaimana jika dia tak menerima kehadiran anak mereka? Membayangkan itu semua, kepala Naura sontak berdenyut-denyut. Aksa yang melihat itu menggerutkan keningnya heran. Kamu kenapa, Yang? Tanya Aksa. Nggak apa-apa, Mas. Kenapa seperti bingung begitu? Nggak apa-apa. Mas sudah selesai belum? Mau aku cuci? Naura beranjak dan membawa piringnya ke wastafel. Saat dia akan mencuci muncul Sri yang entah dari mana. Mbak Rara sudah, biar di situ saja. Nanti saya yang cuci. Ucap Sri. Gak apa-apa, Mbak. Cuma piring saja kok. Mas, sudah selesai apa belum? Tanya Naura lagi. Iya. Padahal aku masih mau nambah. Aksa setengah menggerutu. Tapi tak urung dia membawa piringnya ke wastafel di mana sang istri tengah berdiri di sana. Kalau mau nambah ya nambah sana. Kenapa malah mengomel? Nggak jadi. Nanti saja makan lagi. Aksa membantunya. Naura meletakkan piring yang sudah bersih di laci yang berada di bawah kemana wastafel. Sri yang melihat interaksi itu tersenyum senang. Aksa dan Naura adalah pasangan serasi dan Sri yakin Aksa akan bucin berat pada Naura. CK, ya sudah terserah. Aku mau naik dulu. Mbak Sri, aku permisi ya. Pamit Naura pada sang asisten. Iya, Mbak. Aksa hanya melongo melihat Naura yang pergi meninggalkan dirinya tanpa pamit. Kenapa lagi sih dia? Padahal tadi masih senyum-senyum, sekarang jadi jutek lagi. Gumam Aksa sembari menggaruk pelipisnya heran. Mana saya tahu, Mas. Sri menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Dia senang melihat wajah frustasi yang majikan. Aksa yang suka berganti-ganti kekasih bukan jadi rahasia lagi. Bahkan Alina dan Winata tahu sepak terjang putra mereka. Karena itu mereka berusaha mencari jodoh yang harus kuat dalam menghadapi sifat Aksa. Memang wanita suka bikin pusing kepala ya. Dalam sekejap bisa berubah. Baru saja tertawa sekarang sudah marah-marah saja. Aksa bergegas meninggalkan dapur dan menyusul sang istri ke atas. Sampai di atas dia melihat sang istri tengah duduk di sofa dan fokus dengan ponsel di tangannya. Lagi apa Yang? Tanpa permisi Aksa merebahkan kepalanya dengan manja di paha sang istri. Matanya melongok ke arah ponsel yang pegang Naura. Rupanya wanita itu tengah membaca novel online. Iseng saja, sahut Naura singkat.
Apa sudah nggak sakit? Aksa mengelus bawah perut sang istri dengan lembut, membuat Naura berjengkit. Mas, geli tahu. Naura menyingkirkan tangan sang suami. Kenapa? Aku cuma tanya yang. Udah mendingan. Kamu mau apa? Naura mendelik judes, seakan memberikan peringatan pada sang suami agar tidak kembali mengajarnya. Mau apa lagi memangnya? Ya mau kamu dong sayang. Kamu sedang apa? Tanya Aksa lagi. Baca novel daripada mengantuk. Tidur saja kalau mengantuk. Memang baca novel nggak semakin mengantuk. Enggak lah mas, kalau ceritanya seru pasti akan semakin penasaran. Mas, sebenarnya aku juga ingin menulis novel online seperti ini. Sudah, kamu baca saja. Gak usah ikut-ikutan menulis.